Oke, pada video kali ini kita akan membahas basic layout pada React Native. Nah, basic layout React Native ini ada banyak, nah cuman kita akan bahas cuman beberapa bagian aja. Oke, jadi yang pertama itu ada view. Nah, view ini adalah sebuah komponen dasar yang digunakan untuk mengelompokkan dan menata komponen. View ini behaviornya mirip-mirip dengan div di dalam HTML, atau jika kalian pernah belajar pembuatan aplikasi Android menggunakan native seperti Java atau Kotlin, view ini sama saja sebagai view. Mungkin kalau di native iOS, view ini sebagai UI view. Oke, jadi yang kedua ada teks. Nah, teks ini digunakan untuk menampilkan teks di aplikasi React Native kita. Jika kita ingin menampilkan teks pada aplikasi React Native kita, maka gunakan komponen teks ini. Jadi yang ketiga itu ada image. Nah, image ini adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menampilkan sebuah gambar, baik itu secara lokal atau dari internet. Lalu yang keempat ada scroll view. Nah, scroll view ini digunakan untuk membuat isi konten yang kita punya bisa di-scroll baik secara vertikal ataupun horizontal. Nah, karena secara default, jika kita tidak membungkus komponen kita dengan komponen scroll view, maka konten yang kita punya jika terjadi overflow pada sisi vertikal atau horizontal tidak akan bisa di-scroll. Nah, maka dari itu kita perlu menggunakan scroll view saat kita akan membuat new screen. Oke, jadi yang terakhir ada text input. Text input ini adalah sebuah komponen yang memungkinkan kita untuk memasukkan input pada aplikasi kita. Oke. Nah, text input ini sama halnya seperti tag input di HTML. Jadi, jika kalian pernah belajar pengembangan web, mungkin kalian tidak asing lagi dengan tag input. Oke, jadi itulah sedikit penjelasan basic layout pada React Native. Nah, selanjutnya kita akan mulai mencoba satu-satu dari komponen yang telah dijelaskan tadi. Oke, jadi kita masuk ke dalam file app.tsx. Nah, di dalam file app.tsx ini, semua kodenya kita hapus dulu. Oke, jadi yang pertama itu kita akan mencoba komponen view ya. Jadi kita import dulu, import view from React Native. Nah, lalu kita buat sebuah arrow function, const app, lalu return. Nah, di dalam return ini kita simpen view. Oke, save aja. Nah, setelah di save kita bisa lihat pada terminal emulator cuman muncul blank putih aja. Itu dikarenakan karena di dalam komponen view tidak berisi apa-apa gitu. Nah, untuk itu kita akan coba masukkan teks di dalam komponen view. Sebelumnya kita import dulu teksnya dari React Native. Lalu kita masukkan ke dalam komponen view. Misalkan kita tulis hello world. Nah, maka akan muncul hello world. Nah, jadi sekarang kita sudah berhasil menggunakan komponen teks dan view pada aplikasi React Native kita. Nah, di dalam view ini kita juga bisa membuat view lagi gitu sebagai pembungkus konten yang kita punya. Dalam contoh sederhana, kita akan menampilkan dua teks yang berbeda dengan background color yang berbeda. Oke, jadi kita hapus dulu ininya, hapus dulu teksnya. Di dalam view kita pilih lagi view, nah, baru kita kasih teks hello world. Nah, langsung nah ini copy aja, copy, simpan di bawah. Nah, ini tulisannya ganti menjadi jar React Native. Nah, view ini memiliki banyak sekali properti. Salah satunya adalah properti style. Nah, properti style ini fungsinya buat apa? Nah, tentunya buat menambahkan style pada view kita. Contohnya kita akan memberikan style background color. Nah, di sini kita akan beri color merah. Lalu copy, simpan di sini. Nah, yang ini biru. Oke, selanjutnya kita akan mencoba komponen image. Nah, fungsi dari komponen image ini adalah untuk menampilkan gambar di dalam aplikasi kita, baik secara lokal ataupun dari internet. Nah, di sini saya udah menyiapkan gambarnya dengan logo React Native. Kalian bisa download aja sendiri di internet.
Oke, kita akan coba dulu import gambar secara lokal. Kita import dulu image, lalu di sini image, panggil property source, lalu panggil gambar kita, save, nah maka akan muncul gambarnya. Cuman ini gambarnya terlalu besar, kita ubah aja panjang sama lebarnya menjadi 200 dari 200. Nah, oke. Nah, beginilah cara untuk menampilkan gambar secara lokal. Nah, lalu kita akan coba menampilkan gambar dari internet. Kita copy dulu ini, lalu kita simpan di bawah. Nah, untuk menampilkan gambar dari internet, kita harus menambahkan lagi kurung kurawal. Nah, lalu kasih properti URI. Nah, di sini baru link atau URL dari gambarnya. Sebagai contoh, saya akan menggunakan image placeholder. Kalian bisa searching aja di internet. Jika kita save, nah, maka gambarnya akan muncul. Nah, jadi sekarang kita udah berhasil menampilkan gambar secara lokal ataupun dari internet. Oke, sekarang kita akan mencoba komponen scroll view. Nah, sebelumnya kita hapus dulu ini. Save. Nah, di sini kita hanya mempunyai 2 konten saja. Nah, bagaimana jika kita menambah kontennya menjadi 20 atau 100 gitu? Kita coba aja langsung. Nah, sebelumnya kita copy dulu ini. Kita akan menambahnya dengan cara meloopingnya dengan cara array from length misalkan 100, lalu ini map index. Nah, di sini kita kasih view sebagai pembungkus. Lalu kita pastekan kodenya. Jangan lupa kasih key. Nah, sebagai pembeda kita kasih index juga di sini tapi ditambah 1. Oke, jika kita lihat di emulator dengan kode ini, maka akan terlihat list konten yang kita punya. Namun kita tidak bisa melihat keseluruhan konten. Nah, ini dikarenakan kita tidak membungkus komponen kita dengan scroll view. Nah, jadi untuk itu kita ubah aja view yang di sini menjadi scroll view. Sebelumnya kita import dulu scroll view-nya. Scroll view, terus simpan di sini, save. Nah, sekarang aplikasi yang kita punya jadi bisa di-scroll secara vertikal. Oke, jadi inilah contoh pengimplementasian scroll view. Jadi sekarang kita akan mencoba komponen text input, tapi kali ini kita akan mencobanya dengan studi kasus, yang dimana kita memiliki satu text input dengan placeholder siapa namamu, dan kita juga memiliki sebuah button untuk menampilkan sebuah alert. Jadi kita hapus dulu ini, lalu kita import dulu text input, lalu button, lalu alert. Nah, di dalam view ini kita masukkan aja langsung text input, text input, kasih placeholder, siapa namamu. Nah, lalu kita kasih button di bawahnya, title-nya kirim, save, oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah state untuk menyimpan value dari text inputnya. Kita import dulu state, use state, kita simpan di sini, name, set name, use state. Nah, lalu di value text inputnya kita simpan name, lalu kita panggil on change tag. Nah, di sini kita simpan set name, save. Kemudian kita akan membuat sebuah function untuk menampilkan sebuah alert. Handle on press. Alert.
Nah, kemudian Hello on Press ini kita akan panggil ketika si buttonnya diklik. Jadi kita bisa panggil properti on press, lalu simpen di sini handle on press. Save. Oke, kita langsung coba aja. Misalkan kita memasukkan namanya Jono. Jono kirim, nah, alertnya muncul. Nah, jadi inilah salah satu pengimplementasian dari text input. Oke, jadi segini aja pembahasan basic layout pada React Native. Selanjutnya kita akan mulai membahas styling pada aplikasi React Native.